Oke, welcome back semuanya. Halo, halo, salam kenal yang baru datang dan welcome back buat teman-teman yang hadir terus di acara Vlogfest ini. Gue Erik, your host di session, The Average Crypto Curious saja. Sedikit tentang gue memiliki background pada konsultansi, corporate finance, dan mungkin sedikit iseng inovator blockchain sedikit aja ya. Jadi sekarang kita kedatangan dua panelis-panelis hebat. Kita di sini ada Wilbert Hokrianto, Bro Wilbert. Halo, 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 Ri. halo. Oke, jadi Wilbert ini merupakan co-founder dari Stellar. Stellar merupakan safe wallet technology yang empower security, simplicity, and transparency. Dan yang kedua kita punya no other, ya, no need for introduction, Bapak William Sutanto, CTO and co-founder dari Indodax dan founder dari blockdev.id. Indodax ini merupakan first and biggest crypto exchange for buying and selling crypto assets di Indonesia with more than 5 million members. Pak Will, apa kabar Pak Will? Halo, baik. Terima kasih, Arik. Senang hari ini bisa sharing-sharing di sini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semoga bermanfaat, betul-betul. Karena topik kali ini menarik nih teman-teman nih dari Wilbert dan Pak Will. Kita mau ngebahas tentang tokenizing your business, a roadmap to transformative impact gitu kan. Jadi tokenization kan sekarang lagi ngehits banget nih di dunia Web3 dan udah sangat didengar gitu di dunia Web2. Jadi gue rada penasaran nih buat teman-teman, gimana sih cara tokenization ini tuh membuka opportunity baru seperti yang kita pernah dengar, mungkin ada fractional ownership gitu, liquidity atau akses terhadap global investor, dan kayak ada nggak sih industri yang dapat particular industri yang dapat benefit dari inovasi ini gitu. Jadi ada dua question dan kita bakal mau ngelihat dari sisi public and private sectornya gitu. Jadi pertama mau nanya dulu nih ke Wilbert, dari sisi private sectornya bagaimana tanggapannya, Bro Wilbert? Iya, sorry. Tadi tiba-tiba lampunya tutup. Gak apa-apa, gak apa-apa. Iya, kalau dari private sector, sebelumnya thank you ya, Rik, ya, untuk questionnya, dan hari Pak Will juga. Ketemu lagi. Jadi kalau dari private sector tentunya tokenization itu sangat seksi ya dari sisi industrinya. Kenapa? Karena mungkin di industri yang sekarang kita alami itu, yang kita tahu, itu yang tradable market itu bursa, saham. Nah, dengan adanya tokenization, secara tidak langsung itu industri lain seperti real estate maupun finance ataupun komoditi dan lain-lain itu semuanya udah bisa jadi tradable market nih. Jadi secara tidak langsung semuanya jadi liquid. Nah, itu mungkin sneak peeknya. Oke, 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 oke. Kalau misalnya kita ngelihat dari sisi public sektornya gimana Pak Will? Ya, jadi kalau dari sisi public maupun private itu sebenarnya semuanya bakal benefited ya. Jadi mungkin kalau saya pecahin itu ada beberapa industri yang specially bakal kena impact yang sangat luar biasa. Mungkin kita mulai dari real estate ya. Real estate yang kita tahu kan sekarang semuanya itu banyak orang yang bilang itu aset yang nggak liquid, susah dijual dan lain-lain. Tapi dengan kedepannya dengan ada tokenization itu real estate itu menjadi kembali industri yang sangat bagus. Kenapa? Karena um, aset kita bisa beli sepersekian persen nih dari sebuah surat tanah maupun surat bangunan, di mana surat tersebut itu tradable lagi ke orang lain. Jadi kita bisa beli borderless satu, kedua itu semua tempat, semua user tanpa kita visit pun kita bisa punya hak milik nih. Nah, dan dari sana itu bakal ada turunannya lah derivatif-derivatifnya. Mungkin itu satu, mungkin dari art juga ataupun music ataupun movies sebagai orang yang mungkin tahu di Spotify ya, itu royalty kan basically sekali one play game lah. Nah, tapi dengan adanya tokenization public, semua orang yang post to the public itu basically mereka jadi medianya sendiri nih. Kedepannya semua orang yang beli dan transaksi itu kita bakal dapat benefit. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga mungkin kalau kita bilang soal finance ya. Finance tentunya yang paling saya bullish nih. Kenapa? Karena dengan tadi yang saya bilang, bursa saham itu sekarang ada bursanya 100-nya lagi nih. Properti maupun yang lain-lain. Nah, itu bakal mengubah semua cara main kita di industri bursa lah. Secara general. Mungkin itu, Rick. Ya setuju. Dan akhirnya orang malah makin bisa join ya siapapun itu karena barrier to entry-nya lebih rendah gitu kan ya.
Benar, sedikit. entry-nya rendah dan juga mungkin kalau kita lihat di US ataupun negara Western ya, itu kan mereka suka menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada nih. Nah, Ya, dengan adanya bursa-bursa itu bakal ada derivatifnya seperti misalnya di leverage kan lah, dimarginkan, di option kan, di perpetual. Jadi all industry sekarang punya bakal ada derivatif masing-masing. Nah, itu new big banget industrinya. oke. Thank you Wilbert. Hmm. Sekarang penasaran juga nih, mau nanya ke Pak Will nih. Gimana kalau tanggapan dari Pak Will soal pertanyaan tersebut, Pak? Mungkin dari public sector atau mungkin dari Bapak kalau misalnya menjawab dari yang lain juga dipersilakan, Pak. Thank you. Menurut saya tadi dari Wilbert sudah detail sekali tadi menjelaskan ada berbagai sektor ya, ada real estate, kemudian ada untuk industri musik segala macam. Jadi mungkin bisa kita tilik mengapa public sector maupun private sector itu menggunakan blockchain atau crypto. Jadi seperti yang kita tahu kalau teman-teman sudah belajarin tentang blockchain, sifat blockchain itu kan ada beberapa, yaitu sifatnya yang terdecentralized, artinya tidak ada anggota, tidak ada lembaga apapun yang mengkontrol, yang mendikte. Kemudian sifat blockchain juga tidak bisa diubah database-nya. Kemudian sifat blockchain juga aman, secure by design. Kemudian sifat blockchain yang lainnya, misalkan semua data transaksi yang ada di dalam blockchain itu transparan, auditable, traceable. Nah, sifat-sifat ini tentu menjadi hal-hal yang sangat menguntungkan, baik bagi private sector, apalagi bagi public sector. Public sector contohnya misalkan pemerintah, departemen ataupun kementerian dalam pemerintah yang sering mereka harus berinteraksi dengan sesama lembaga kementerian, departemen maupun dengan publik maupun dengan private sektor yang lain. Nah, sifat-sifat tadi kenapa penting? Tentu saja ketika ada interaksi, baik itu komunikasi maupun transaksi keuangan yang terjadi antar public sector ke private sector maupun antar private sector itu membutuhkan sebuah teknologi yang aman tentu saja, karena orang nggak mau dong misalkan bertransaksi, dengan bertransaksian pasti nanti muncul beberapa data sensitif, misalkan siapa yang mengirim, siapa yang dikirim, kemudian transaksinya untuk apa, nilainya berapa. Nah, itu secara privacy itu bisa dijaga oleh blockchain. Kemudian datanya juga tidak bisa diubah sesuai dengan sifat blockchain itu sendiri. Tentu kita kalau bertransaksi dengan orang atau dengan pemerintah tidak mau dong, kemarin saya sudah misalkan saya ada transaksi jual beli tanah gitu. Hak tanah dari penjual pindah ke saya sebagai pembeli, sudah saya bayar, kemudian saya melakukan segala sesuatu birokrasi ke notaris, kemudian ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, namanya kemudian diubah dari orang yang menjual ke yang membeli. Jangan sampai setelah saya beli, kemudian datanya bisa diubah. Nah, itu salah satu yang sangat bisa menggunakan blockchain untuk nge-solve hal tersebut. Kemudian transparan ini juga sangat penting, apalagi kita ngomongin public sector, karena ya tentu saja supaya public sector, para pemangku kebijakan, orang-orang yang ada di pemerintah itu kan mereka bekerja dengan amanat masyarakat, amanat rakyat gitu kan. Juga mereka bekerja menggunakan uang rakyat gitu. Jadi tentu saja auditability-nya harus bisa dijaga. Artinya orang-orang bisa mengawasi bagaimana mereka bekerja, tentunya apalagi bagaimana mereka melakukan spending, melakukan pembelian-pembelian, pembayaran-pembayaran menggunakan dana masyarakat gitu. Kemudian ya memang karena sifat-sifat blockchain yang sangat unggul tadi, jadi banyak sektor yang bisa dibantu oleh blockchain. Tadi ada apa namanya
ada musik, betul sekali, art, musik, kesenian itu cukup dekat dengan blockchain, apalagi dengan kemarin ramenya NFT gitu ya, mungkin teman-teman tahu NFT dikaitkan dengan digital art, kemudian bisa ditradingkan. Nah, sekarang mulai banyak perusahaan swasta yang mulai menempelkan loyalty atau menempelkan hak kekayaan intelektualnya ke dalam NFT, sehingga bukan hanya bukan hanya art digital aja yang bisa ditokenize di NFT, tapi juga kesenian-kesenian yang sudah mainstream di sekitar kita seperti musik, lukisan, film dan segala macam. Dan mungkin nanti saya bisa sharing-sharing lagi, mungkin terlalu panjang ya. Lengkap Boleh banget. dong Pak Will, boleh dong. Tapi jadi penasaran nih Pak Will, ada contoh real nggak sih dalam kayak kesuksesan di public sector, mungkin kayak dalam tokenizing aset, produk atau service, dan kayak impact apa sih yang mereka dapetin gitu? Ini Pak Will-nya yang mana nih? Dua-duanya Will. Kalau Pak Will ke Bapak, kalau Wilbert Oh, Wilbert berarti ya. oh gitu. Jadi kita nggak ketuker nih. Padahal saya seumuran sama Wilbert. Waduh. Eh, contoh nyatanya ya yang saya tahu, saya ngomongin proyek lokal aja ya, karena kalau proyek luar mungkin cukup banyak lah contohnya. Kalau proyek lokal, public sector nih, public sector yang saya tahu sekarang Badan Pertanahan Negara (BPN) itu sedang mencoba mentokenize sertifikat tanah ke dalam bentuk token, kalau ke dalam bentuk blockchain. Tentu itu tadi seperti yang saya sampaikan tadi bisa jadi sangat bermanfaat, karena sampai sekarang walaupun BPN itu sudah menggunakan digitalisasi, menggunakan apa namanya server, menggunakan perangkat-perangkat IT untuk melakukan pencatatan transaksi tanah, tapi faktanya masih sering kita dengar di berita-berita mainstream bahwa sertifikat tanah ini tumpang tindih, ya kan? Kemudian juga mafia-mafia tanah masih terdengar. Nah, jika semua rekod tanah ini dituangkan dalam blockchain, maka ini bisa kita awasi bersama. Semua masyarakat bisa mengawasi bersama, dan tentu karena sifat blockchain ini cepat, murah, transparan, bisa dilihat semua orang, dan datanya tidak bisa diubah. Jadi proses jual beli tanah ini bisa jauh lebih cepat gitu. Mungkin teman-teman kalau ada yang pernah mencoba jual beli tanah, itu prosesnya biasanya bisa 1-2 bulan cuma untuk mengubah nama. Ini kan mungkin di era digital web 2 dan web 3 seperti sekarang ya sudah dibilang cukup ketinggalan zaman jika kita mau melakukan sesuatu transaksi kok ke pending sampai 2 bulan gitu. Nah, ini adalah salah satu jawaban. Kalau semua transaksi sudah di dalam blockchain, verifikasi bahwa perpindahan ini sah bisa di dalam blockchain, di dalam smart contract. Kemudian jika ada petak-petak tanah yang bertumpukan, itu kan kalau tanah bertumpuk-tumpuk itu kan algoritmanya bisa kita lihat melalui koordinat gitu. Tanah misalkan apa namanya ujungnya cuma 4 gitu kan, ya tinggal ditarik di garis koordinat nanti bisa kebentuk. Kalau bersinggungan kan bisa kelihatan secara algoritma. Jadi itu akan sangat mempermudah pemerintahan itu, terutama BPN. Kemudian contoh lain yang saya tahu juga, dan ini sudah launch baru saja kalau nggak salah 1 atau 2 bulan yang lalu, soal pencatatan dan perdagangan karbon, ya itu sudah launch dan itu menggunakan teknologi blockchain, dan itu peraturannya di bawah OJK sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden, juga pelaksananya adalah Bursa Efek Indonesia gitu. Jadi trading karbon itu sudah launch, sudah formal, legal. Yang ditunjuk adalah
Bursa Efek Indonesia, teknologi yang melandasi transaksi karbon ini juga Recording in progress. menggunakan blockchain itu. Nah ini dua hal yang mungkin yang baru terjadi selama 1-2 bulan ini. Oke, Pak Will. Lumayan komprehensif ya Pak. Jadi lumayan solutif banget blockchain ini dari sertifikasi tanah sampai carbon credit yang baru launching beberapa bulan ini ya. Itu tuh udah sangat disolutifkan oleh blockchain serta khasiat-khasiat dari blockchain gitu kan. Nah, sekarang penasaran nih ke Will juniornya nih, Wilbert nih. Soal kalau contoh real dari sisi private sektornya kayak gimana ya? Oke, thank you, Rick. Tadi Pak Will mungkin udah jelasin sangat detail ya dari semua penjelasannya. Jadi mungkin saya nambah sedikit ya. Mungkin saya pecahin lagi per industri biar lebih gampang. Paling gampang mungkin kalau kita lihat itu art ya. Art itu udah paling banyak terjadi NFT kemarin. Dan juga mungkin kalau dari platform itu ada namanya Masterworks. Mereka itu basically jual bingkisan dari lukisan artis atau global scale lah. Kemarin kalau nggak salah satu yang hype itu ada satu lukisan Van de Gogh kayaknya namanya. Itu dijual dengan 10M dan dipecah menjadi fractionalized. Nah, jadi semua orang itu bisa mempunyai lukisan artis tersebut. Nah, ini mungkin tahap awalnya doang nih. Kedepannya mungkin bukan cuma lukisan, semuanya sebaik itu nyata, real ataupun tidak real ya, digital ataupun non digital itu similar products. Tadi Pak Will ada talk about kalau tanah itu mungkin ada duplikasi dan lain-lain. Nah, itu mungkin salah satu yang kalau kita mau ngarah ke semuanya non fungible, itu salah satu yang kita harus fix nih, rapikan dulu di dunia Web 2-nya, baru kita masuk ke Web 3. Nah, salah satu juga bentuk yang tadi private sector ya, yang udah kebantu dengan tokenization, mungkin dari sisi banking ataupun remittance. Kalau kita tahu itu Bank BCA sekarang, mereka ada private blockchain-nya sendiri nih. Ini nggak tahu boleh share atau enggak. Tapi banyak ya. Jadi banyak bank di Indonesia ataupun luar itu belakangnya itu udah punya blockchain-nya sendiri. Nah, tujuannya itu biar pencatatan lebih cepat, transparan, nggak perlu tunggu server sana sini, dan juga lebih secure dan transparan lah. Jadi semua datanya live, ke recorded, dan itu bisa ke pool dari awal sampai ke akhir. Jadi itu dari sisi bank sangat terbantu. Remittance juga sama. Remittance salah satu industri yang bakal ke affect dengan tokenization ini. Jadi semuanya cross border transaction, cross border payment, salary dan lain-lain itu bakal berubah lah. Tapi kembali lagi ini ada positif dan negatifnya nih. Karena positifnya mungkin cepat dan transparan dan basically semua orang dapat akses ya. Tapi kekurangannya juga besar, dimana kalau nggak diregulate seperti ML dan KYC, KYB, itu money flow negara itu bakal ke efek. Nah, kalau money flow negara ke efek itu misalnya lebih banyak outflow daripada inflow, ekonomi atau buying purchase negara tersebut itu bakal ditanda-tanyakan nih. Misalnya negara yang udah gak percaya sama base currency-nya itu bisa ke efek financially and economically. Jadi itu mungkin dari pemerintahan nanti perlu readjust dari sisi peraturannya. Ada juga mungkin project crypto juga ada tokennya namanya VeChain ya. Ini luar negeri. Mereka itu handle supply chain end to end. Jadi semua bentuk segala jenis bentuk supply chain itu ke record ke blockchain. Jadi antara hulu ke hilir dari sebuah perusahaan itu semuanya kelihat. Jadi dari tiap department itu bisa lihat dan juga bisa make decisions as a business owner. Biasa flow-nya ke start di mana nih? Ada mungkin uang masukannya lewat mana nih? Jadi semuanya bisa kelihatan. Jadi those things yang udah jalan. Dan juga kalau nggak salah tadi pagi dari UK sendiri mereka udah encourage their businesses in the country ya, the entrepreneurs untuk explore tokenized assets untuk businesses. Jadi dari sisi negara maju tuh udah mulai sangat tertarik dengan sistem tokenization ini. Mungkin itu, Rick. Oke. Jadi banyak banget yang mulai dari bank and so on gitu ya. Itu lumayan menarik sih. Tapi mau nanya juga nih Wilbert, kayak dari kayak private sector dan segala macam yang disebutin gitu, ada nggak sih kayak teknologi atau legal component yang essential nih dari tokenization strategi gitu? Iya, tentunya ini banyak, tapi mungkin dari Pak William lebih tahu lebih detail ya. Tapi from my point of view itu
money flow itu sangat penting. Jadi yang harus dijaga untuk money flow itu pasti AML. Jadi KYC, KYB untuk jaga make sure semua duitnya itu clean atau enggak nih. Nah, apalagi kalau exchanges ya, pasti banyak terima tawaran duit gede, tapi harus di trace dulu nih walletnya ini ada risk atau enggak. Karena kalau risky itu mungkin duit cucian dan lain-lain lah, dan that would affect the bad image of the business ataupun negara. Nah, mungkin yang kedua dari sisi security ya. Di blockchain, as we know, ini teknologi baru, di mana-mana kalau ada statement kalau walletnya belum pernah kena hack itu you are not an OG. Nah, jadi that's not just untuk retail, bahkan even businesses atau token yang launch juga banyak yang kena hack, tornado, even Fireblocks dan lain-lain. Nah, mungkin satu bakal ada SDK yang lebih lengkap with more security ya, yang semua orang bisa langsung implement dan semuanya udah well protected instead of individually, manually, audit dan lain-lain. Mungkin kedepannya bakal seperti itu. Tapi harusnya bakal ada badan compliance yang basically handle semuanya. Jadi as a business, they just care about building instead of the hack situation. Mungkin dari saya itu. Dan tax mungkin ya yang terakhir ya. Karena kalau kita udah masuk digital, taxation kan agak kompleks ya. Oke. Pak Will, gimana Pak Will? Ada tambahan nggak Pak Will nih dari statement-statement Wilbert, dan mungkin bisa ditambahin juga nih dari segi public sektornya seperti apa nih Pak Will? Ya, saya setuju sama Wilbert beberapa hal, terutama jika menyinggung transaksi kripto ya, atau semua transaksi keuangan yang terjadi di dalam blockchain. Yang paling disorot, apalagi baru-baru ini itu tentang AML. AML itu anti money laundry. Jadi KYC, know your customer, dan AML, anti money laundry ini sekarang menjadi sebuah topik yang sangat penting. Mungkin kalau teman-teman mengikuti berita seputar blockchain dan kripto beberapa waktu yang lalu, salah satu CEO dari exchange terbesar di dunia, Binance, itu terkena masalah dengan pengadilan di Amerika gitu. Sebabnya apa? Yang dituduhkan yaitu adalah tentang anti money laundry, di mana ketika awal-awal Binance ini membuka bisnis, menawarkan servisnya kepada masyarakat, mereka tidak ada prosedur penanganan anti money laundry yang baik gitu, sehingga dituduh oleh pengadilan Amerika Serikat bahwa banyak transaksi-transaksi ilegal, transaksi pencucian uang, baik itu bersinggungan dengan teroris atau bersinggungan dengan tindakan kejahatan yang terjadi di platform tersebut. Dan akhirnya seperti yang sama-sama kita tahu, baru minggu yang lalu CEO-nya Binance dituntut 4,3 billion US dollar, ya mungkin sekitar 60 triliun rupiah itu yang didenda oleh Amerika Serikat. Nah, ini anti money laundry ini juga hal yang sangat ditekankan oleh pemerintah Indonesia. Jadi kebetulan saya juga co-founder dan CTO di Indodax. Ini memang masuk ke dalam peraturan di Perba, peraturan Bapepti, di mana anti money laundry dan KYC ini adalah hal yang diperlukan, diwajibkan oleh semua exchange di Indonesia. Terus itu kalau masalah exchange ya. Di luar itu kalau blockchain pada umumnya, puji Tuhan Indonesia ini termasuk negara yang cukup progresif di dalam membuat kerangka peraturan yang bersinggungan dengan kripto maupun blockchain gitu. Kalau kripto tadi saat ini kerangka peraturannya di bawah Bapepti, dan awal tahun ini ada perubahan yaitu di Undang-Undang P2SK yang mengubah lembaga yang mengatur perdagangan kripto ini dari Bapepti ke OJK pada awal 2025. Terus itu kalau transaksi. Tapi di sektor blockchain secara umum juga OJK itu sangat mewadahi dari
semua inovasi blockchain itu sendiri, di mana OJK menerbitkan POJK, saya lupa nomornya, tapi di tahun 2018, bahwa semua pengembangan teknologi berbasis blockchain itu termasuk dengan inovasi keuangan digital, di mana itu sudah ada aturan POJK yang mengatur akan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, di mana kerangka peraturannya adalah dinaungin oleh Sandbox, sebuah platform sandbox dari OJK. Sandbox artinya apa? Sandbox artinya adalah ini sebuah kotak di mana para pelaku industri di inovasi keuangan digital yang baru ini tidak diberikan peraturan yang rigid supaya mereka bisa berinovasi, karena teknologi ini itu berpeluang untuk mengubah, dan karena perkembangannya yang sangat cepat, jika diatur secara rigid maka ditakutkan inovasinya akan terhenti gitu. Nah, jadi dengan kerangka aturan sandbox ini, para pemilik startup yang masih baru di dunia blockchain bisa memanfaatkan regulasi sandbox ini supaya bisa terdaftar dan melakukan kegiatan dengan legal di Indonesia dan disupervise oleh OJK, namun tidak dengan peraturan yang rigid, sehingga masih bisa berinovasi dengan lebih fleksibel. Itu dulu mungkin. Terima kasih, terima kasih. Jadi emang udah banyak banget sih emang dari OJK juga nge-push dari IKD gitu ya, inovasi keuangan digital and so on tentang blockchain ini, tentang bagaimana mereka meregulasikannya juga. Betul banget yang dibilang Pak Will, emang banyak banget poin-poin yang harus kita notes di sini. Jadi sekarang mungkin mau nanya nih ke Wilbert nih, kayak kalau misalnya secara regulatori yang udah ada atau mungkin yang bakal muncul gitu, ada nggak sih consideration dan challenges yang harus kita address nih? Dan mungkin karena topiknya tokenisasi, kita bakal nge-address dalam konteks tokenisasi dulu. Tapi kalau mau melebar silakan. Oke. Jadi ini basically kalau dari sisi security dan policy tadi risk loss-nya ya, itu tadi udah dijelasin oleh Pak Will juga ya. Tapi dari sisi bisnis nih, kalau misalnya dengan resiko yang tadi yang udah kita aware, kalau kita mau masuk ke era tokenisasi ini mau gimana? Ada beberapa hal yang mungkin kita harus pertimbangkan ya. Yang pertama itu dari sisi bisnis model. Karena dengan kita technically menerbitkan token atas bisnis kita maupun produk kita, itu secara tidak langsung kita itu udah memberikan akses kepada masyarakat publik untuk memiliki bisnis kita. Jadi dari sisi pencatatan mungkin kalau private company sekarang itu kan mereka menerbitkan mungkin laporan keuangan ya, dan yang lain-lain lah. Nah, prospektus dan lain-lain. Kalau dengan ada era tokenisasi ini mungkin semuanya harus di-adjust ke arah investor public nih, di mana roadmap produk itu harus di make sure di-update terus. Kemudian dari sisi engagement juga bahkan ada, dan mungkin harus dari adjustment ke dari sisi DAO-nya. Karena secara sistem tokenisasi itu memberikan akses kepada governance, yaitu orang yang memiliki token tersebut mungkin memiliki akses terhadap development ataupun proposal yang diajukan perusahaan untuk pengembangan perusahaan. Jadi readjustment-nya ini bukan soal shareholder doang, tetapi lebih ke orang publik juga udah bisa make the decision for the company. Atau bukan make the decision, give input to the decision for the company. Nah, itu mungkin yang perlu di-adjust. Jadi bisnis model yang baru lah. Dan yang kedua mungkin dari sisi engagement itu sebagai bisnis udah mulai harus ngarah ke engagement ke publik. Maksudnya gimana? So dulu yang bisa jadi public figure itu hanya orang yang ada di TV. Begitu eranya sosial media, semua orang itu menjadi media sendiri. Semua orang itu menjadi TV mereka sendiri. Mereka punya loyal audience sendiri. Nah, itu hanya untuk orang yang main di sosial media ataupun media lah. Dengan era tokenisasi ataupun NFT sekalipun, itu semua produk, semua bisnis itu menjadi medianya sendiri juga, quote and quote ya. Jadi yang artinya gimana? Itu kita harus make sure untuk menjaga retention, loyalitas customer. Jadi dari sisi loyalty program dan lain-lain itu
harus create engagement kepada mereka. Jadi sebagai bisnis bukan cuma jalanin, tapi sekarang kita harus maintain loyalitas shareholder kita nih. Sama seperti influencer sekarang, mereka harus maintain audience mereka. Tipe kontennya gimana dan lain-lain. Di sisi bisnis, mirip tapi konteksnya berbeda. Jadi dari sisi roadmap-nya, dari sisi revenue dan lain-lain itu responsibility-nya kepada your own loyal audience. Dan yang ketiga mungkin dari sisi, karena Web2 ya, kalau yang kita tahu itu tidak begitu transparan. Bahkan kalau ada yang di sini auditor, kalian pasti tahu, auditor itu walaupun financial report-nya udah diaudit, itu sebenarnya ada storyline nih. Jadi ada cara untuk ngakalin supaya story-nya ngarah ke area tertentu. Nah, itu banyak terjadi di dunia waktu, bahkan banyak yang mengatakan kalau financial report itu nggak bisa di-trusted. Jadi lo harus ada di dalam perusahaan baru lo bisa tahu. Nah, dengan industri Web3 ini, semua bisnis model, semua bisnis itu udah harus mulai bergerak ke arah transparansi. Jadi semua dashboard dan lain-lain mungkin udah mulai on the blockchain part, semuanya udah ke recorded. Jadi be accountable to what you say to the public lah. Mungkin adanya kayak gitu. Ya, jadi totally more accountability udah harus dipegang. Tidak seperti dunia web tuh. Mungkin segitu deh. Oke, keren. Gue suka statementan ya. Bisnis bukan cuma dijalanin tapi harus maintain shareholder ya. Ya, keren. Nah, jadi sebenarnya sebelum kita lanjut lagi nih, kita mau ngabarin nih ke teman-teman sekalian di sini kalau misalnya kita bakal ada sesi Q&A sekarang. Jadi kalian sembari dengerin, nanti kalian bisa nulis juga di Zoom nih ada button Q&A. Kalian bisa nulis di situ dan nanti bakal bisa dijawab oleh panelis-panelis kita. Jadi sekarang mau bertanya dulu nih soal Q&A yang pertama dulu nih. Jadi ada pertanyaan nih dari Tony. Jadi menurut narasumber berarti Pak Will dan Wilbert nih, industri apa yang tahun depan akan sangat bagus dalam hal tokenisasi? Terima kasih Tony. Jadi mungkin sekarang bisa dijawab dulu oleh Pak Will dulu mungkin. Yep, thank you Tony, sorry atas pertanyaannya. Jadi saya ikut masuk ke dalam industri kripto udah cukup lama. Saya kenal Bitcoin di tahun 2011-2012. Jadi sudah 3 cycle bullish dan bearish saya alami. Dan setiap cycle ini punya karakteristik yang berbeda memang. Kalau cycle yang terakhir itu kan driven by ICO, DeFi, NFT. Nah, memang untuk cycle bullish yang sepertinya baru mulai ini itu memang masih misteri apa. Cuma kebanyakan orang itu nebaknya di L2 dan di gaming. Nah ini saya nggak tahu apakah akurat apa enggak. Cuma saya sendiri sih juga optimis terutama dengan L2. Kenapa? Ya karena seperti yang sama-sama kita tahu, blockchain yang paling mainstream, Bitcoin dan Ethereum itu sangat limited. Limited dalam arti dalam transaksi per second yang dimiliki gitu. Jadi karena scalability-nya sangat rendah, maka dibutuhkan layer di atasnya supaya bisa memproses transaksi jauh lebih banyak. Apalagi di dunia blockchain kita selalu membandingkan blockchain ini dengan misalkan Visa atau Mastercard yang kalau nggak salah punya kapasitas lebih dari 100.000 per second. Saya lupa angka persisnya. Sedangkan kalau Bitcoin itu cuma 8 transaksi per second dan kalau Ethereum itu kalau nggak salah hanya 20-an per second. Jadi jauh sekali, 2 digit sama 6 digit. Jadi L2 bisa jadi salah satu katalis mungkin mudah-mudahan betul. Gaming karena yang lalu gaming cukup ini juga dengan adanya Axie Infinity cukup populer juga, tapi mudah-mudahan di cycle tahun ini lebih banyak inovasi di dunia gaming. Kemudian tentu saja
selain L2 dan gaming, ya koin utama yaitu Bitcoin dan Ethereum sebagai fondasi dari semua cryptocurrency di dunia ini gitu. Ya, ini mungkin disclaimer ya, apa namanya, not financial advice lah. Jadi itu tuh Tony tuh. Jadi L2N gaming, tapi do your own research dulu ya Pak Will ya, harus ya. Betul, harus. Oke, penasaran sekarang jadi dari Will Junior, Bro Wilbert gimana? Waduh, ini Pak Will udah kasih semua nih. Oke, mungkin saya setuju banget sama Pak Will terkait L2 ya. L2 itu kalau kita tahu memang dengan limitasi Ethereum itu tentu aja perlu support nih dari anak-anaknya yang bisa nge-pool atau lain-lain untuk membantu layer satunya lebih cepat atau lebih usable. Nah, salah satu mungkin not financial advice juga yang belum keluar tokennya itu ada Starknet. Nah, itu sangat ditunggu oleh para orang Web3 lah. Nah, itu mungkin kalau nanti keluar itu bakal lumayan hype. Nah, tapi terkait gaming mungkin karena saya bukan gamer, jadi mungkin saya kurang tahu ya arahnya kemana. Tapi kalau dari sisi mungkin industri yang bakal ngetrend, ini kita cuma hipotesa, tidak tentu benar. Tapi real world asset kayaknya lumayan mantap nih. Di mana aset-aset seperti yang tadi ya, real estate ataupun businesses udah mulai di tokenize. Di luar negeri ada namanya Alpha Class. Itu basically mereka create business yang generate cash flow untuk di tokenize. Jadi holder of the token ataupun the business itu bisa dapat rewards of the business. Nah, apakah sustainable, apakah datanya benar atau enggak itu mungkin to be proven ya. Tapi di luar negeri ya basically fundraise kan has always been in every cycle. Every company needs fundraise atau apalagi yang lebih ke scaling ya. Kalau mungkin yang cash flow generated atau the conventional business mungkin enggak, tapi kalau untuk yang scaling business itu lebih cari kayak fundraise. Jadi any business yang basically nge-pool itu should be on everyone's watch lah, especially kalau legit ya. Mungkin kalau tambah satu lagi AI saya nggak gitu tertarik, tapi apparently sejak ChatGPT keluar ya a lot of people are very hype out about AI lah. Ya mungkin itu sih. Real world assets, L2 sama AI. Mungkin saya itu. Oke. Balik lagi do your own research ya teman-teman. Jadi ini ambil aja sebagai masukan dari Pak Will dan Wilbert sebagai expert kita di sini. Terima kasih banyak Tony pertanyaannya dan Pak Will dan Wilbert juga. Sekarang kita mau lanjut ke pertanyaan kedua nih. Pertanyaan kedua ini dari Neo nih. Nih Neo bertanya, kalau yang saya lihat rata-rata kan bisnis itu masuk blockchain, kalau nggak IEO bikin token, kalau nggak rilis NFT. Which one sih yang better gitu? Mungkin adjustment questionnya adalah kalau misalnya bisnis mau nge-adopt blockchain itu tuh better tuh dilihat dari apa gitu, kebutuhannya kah, teknologinya kok, unique sellingnya kah atau apa gitu ya. Mungkin adjusted questionnya seperti itu. Mungkin dari Pak Will ada jawaban mungkin. Thank you. Jadi mungkin fokusnya jangan dirilis tokennya dulu, itu yang paling penting. Bahkan kita mundur dari, nggak usah pikirin apakah ini token berupa koin atau berupa NFT gitu. Tapi dimundurin lagi, benernya kita mau bikin apa gitu. Visi misi dari project ini apa, dan apa sih nilai value apa yang ditawarkan gitu. Baik kepada konsumen yang menggunakan platform yang mau dibuat ini, atau bagi para investor atau para holder yang nanti akan memegang token ini gitu. Kalau pertanyaan itu tidak bisa dijawab, saya rasa bahkan nggak perlu pikir tentang tokenisasi, karena sebetulnya blockchain itu simple. Blockchain itu hanya teknologi saja. Prinsipnya masih sama dengan industri finansial sebelumnya, misalkan dengan pasar modal gitu, dengan saham perusahaan. Kalau perusahaan ini tidak bisa menciptakan sesuatu yang menguntungkan secara finansial, tentunya sahamnya juga akan turun atau tidak berharga. Kalau perusahaannya perusahaannya belum menghasilkan uang gitu, tapi ternyata dilihat growth-nya
dilihat prospeknya ke depan ternyata sangat baik gitu. Nah, itu juga meningkatkan valuasi. Seperti OpenAI itu misalkan yang baru ini. OpenAI itu kan masih rugi banyak sekali. Tapi semua orang yakin bahwa AI itu adalah masa depan sehingga valuasinya bisa sangat tinggi. Nah, ini juga dengan blockchain, dengan project crypto. Jangan kita pikirkan, oh kalau kita tahu bagaimana bikin token, kita harus bikin token, kita jual, kemudian kita untung. Konsepnya bukan gitu. Dan karena di cycle sebelumnya banyak sekali para project owner, para entrepreneur yang membuat token dijual untuk umum, kemudian proyeknya nggak jelas larinya ke arah mana gitu. Akhirnya jadi coin micin atau shitcoin dan harganya mendekati nol. Nah, di masa-masa yang dulu di awal-awal era ICO mungkin itu bisa terjadi. Karena apa? Karena orang masih hype gitu. Ini masih sebuah teknologi yang sangat baru, cara mendapatkan uang dengan cara sangat mudah, semua koin harganya naik. Tapi sekarang karena banyak sekali proyek yang sudah terbukti nggak ada value-nya, akhirnya para investor juga tidak bisa dengan mudah membeli token-token ICO kecuali memang punya narasi yang sangat bagus atau punya prospek yang sangat bagus. Nah, terus pertanyaannya selanjutnya, terus saya punya project yang konsepnya bagus, kemudian harus menggunakan token atau NFT, mau fungible atau non fungible. Nah, ini ya kembali ke nature token yang mau dibuat sebetulnya. Bentuk tokennya seperti apa gitu. Kalau memang token ini sifat dasarnya adalah fungible, artinya setiap token ini sifat dan value-nya adalah sama, ya pakailah token biasa gitu. Katakan token ini mau dijadikan sebagai pengganti saham gitu, atau token dividen, atau biar bisa ditradingkan dengan mudah di exchange, itu disarankan menggunakan token ERC20 atau fungible. Tapi kalau sifat tokennya adalah setiap token ini karakteristiknya beda, misalkan tiket konser gitu, atau misalkan koin apa namanya, koin reward, loyalty point, tapi dengan konsep yang berbeda-beda tiap jenisnya. Katakan ada loyalty point yang expirednya 1 bulan, ada yang 1 tahun, ada yang diskonnya 10.000, ada yang diskonnya 500.000. Nah, itu mau nggak mau pakai NFT karena memang nature-nya seperti itu. Gitu. Moga-moga bermanfaat. Gila, Nio dapat full ini nih jawaban nih dari Pak Will ini Nio nih. Mungkin sekarang ini udah lumayan ke cover kali ya. Jadi gimana kalau buat Wilbert kita ganti pertanyaan Wilbert biar seru kali ya. Boleh. Tadi udah jawab semua Karena saya. kayak Pak Will udah lumayan seru nih. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Ilhamna. Salam, selamat sore Mas Will dan Pak Will katanya. Mohon izin bertanya, bagaimana tokenisasi mempengaruhi model bisnis tradisional dan adaptasi apa aja yang diperlukan untuk implementasi yang sukses? Terima kasih. Bagaimana Wilbert? Oke, ini dari Ilham ya. Thank you pertanyaannya. Ini sebenarnya jawabannya udah sebagian dijawab oleh Pak Will ya. Tidak semua, tergantung nature bisnisnya, apakah token itu dibuat hanya karena ikut tren doang atau memang ada utility-nya. Tapi dengan asumsi ada utility-nya dan perlu dibuatnya token, ini kembali ke tadi ya. Untuk model bisnis yang tradisional, satu, buat token itu gampang, tapi untuk sustain tokennya itu susah karena perlu, mungkin dari Pak Will Indodax lebih tahu juga, banyak fee yang harus dikeluarkan, market maker dan lain-lain ya, untuk menjaga likuiditas dan lain-lain. Nah, jadi itu mungkin salah satu yang perlu dipertimbangkan ya, karena cost-nya juga tidak lumayan. Kemudian untuk implementasi sukses, satu mungkin dari sisi apakah perusahaannya itu udah ready belum untuk masuk ke dunia yang agak transparan dan ke record via blockchain. Karena kalau misalnya cuman launch token tapi gak connect ke tokennya, itu basically gak ada kredibilitasnya atau gak bisa di-proven kredibilitasnya. Jadi kalau bisa sekalian nih langsung
revenue dan transaction itu masuk ke dalam blockchain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk yang tradisional mungkin udah boleh nih mengubah cara read the financial statement ataupun write the financial statement ke dunia yang dimana open ledger. Jadi semua orang bisa lihat dashboard secara online, secara real life, dan tidak bisa di adjusted internally. Jadi semuanya itu benar-benar pure data transaction of the business. Nah, jadi mungkin agak early juga kalau kita semuanya masuk ke arah sana. Jadi karena ini juga industri baru ya, jadi bakal perlu proses juga. Ya, tapi in general sih, if we are believing in the technology, everything should start to be transparent. Semuanya bakal masuk ke open ledger blockchain, dan salah satu transisinya mungkin bisa mulai dari sana. Mungkin seperti itu. Oke, seru-seru. Ya, pertama harus dilihat dulu ya, kayak company blockchain readiness-nya dulu mungkin ya. Benar. Financial reporting-nya and so on akan mengikuti aja gitu ya. Keren, betul. Oke, thank you Wilbert. Thank you juga buat Ilham ya, udah nanya. Ini sedikit ada pertanyaan dari Muhammad Fudail nih. Mungkin rada teknis sedikit, tapi kayak mungkin bisa dijawab dengan simpel aja oleh Bapak Indodax kita nih, Bapak Will. Apa sih yang dimaksud dengan layer 1 dan layer 2 di Ethereum? Thank you. Wah, teknis nih, susah jawabnya. Intinya kalau zaman dulu, beberapa tahun yang lalu, itu nggak ada istilah layer 1, layer 2. Hanya ada layer 1. Dan karena cuma satu layer, ya nggak ada namanya layer 1, layer 2 juga. Gitu. Jadi, kalau kita ngomong teknologi EVM atau Ethereum Virtual Machine, itu cuma satu, yaitu Ethereum pada waktu itu. Nah, kemudian ketika Ethereum ini mulai rame digunakan, kenapa rame? Karena Ethereum menawarkan teknologi virtual machine, yaitu orang bisa ngoding, orang bisa nanam smart contract ke dalam blockchain. Nah, karena sifatnya yang fleksibel, yang dinamis, orang bisa ngoding di dalam blockchain, ini jadi banyak yang pakai teknologi Ethereum. Nah, saking banyaknya yang pakai, bisa dibilang network Ethereum ini macet gitu. Nah, walaupun di Ethereum sudah ada mekanisme untuk mencegah bagaimana aturannya jika network ini overload, yaitu dengan menjaga fee-nya, gas fee-nya. Jika network ini overload, maka gas fee makin lama akan makin tinggi. Gitu. Dan orang yang menggunakan gas fee yang tinggi, transaksinya akan masuk dulu, dan yang rendah akan masuk ke dalam antrian sampai transaksi yang kepending di jaringan Ethereum ini menurun. Nah, tentu ini adalah hal yang kurang ideal di dunia blockchain. Orang mau bertransaksi dengan transparan, dengan borderless, dengan aman, dengan cepat di blockchain. Tapi ternyata dengan terbatasnya network Bitcoin dan Ethereum ini malah jadi mahal, malah jadi lama. Nah, karena itu para developer kemudian mulai cari solusi gitu. Gimana caranya keamanannya tetap terjaga di dalam blockchain Ethereum, kemudian logikanya, algoritmanya tetap terjaga, yaitu orang bisa menggunakan EVM untuk membuat program di Ethereum, namun scalability-nya, transaksi per second-nya naik gitu. Maka dari itu muncul inisiatif membuat layer 2. Nah, layer 2 itu as simple as buat sebuah teknologi blockchain yang mirip dengan Ethereum, namun di atasnya Ethereum gitu. Jadi bertingkat. Nanti layer 2 ini punya
database sendiri yang di-maintain di dalam blockchain-nya L2, punya algoritma komputasinya sendiri, namun nanti setiap transaksi di summarize, dipendekin, kemudian setiap beberapa waktu sekali, katakan setiap 10 menit, disettle, dimasukkan ke dalam Ethereum sebagai execution layer. Jadi secara singkat, layer 2 itu adalah layer untuk menaikkan scalability dari blockchain, di mana supaya bisa meningkatkan jumlah transaksi, namun tanpa mengurangi keamanan dan sifat-sifat lain yang ditawarkan kepada blockchain. Nah, ini proyeknya ada banyak, L2, ada Polygon, misalkan Arbitrum, ada Optimism, kemudian yang baru-baru saja populer ini adalah ZK atau Zero Knowledge. Nah, ini juga para L2 ini sedang kayak contesting nih sekarang. Kira-kira mana yang paling diterima oleh masyarakat dan mana yang performance-nya paling baik. Gitu. Oke. Terima kasih Pak Will. Ini Muhammad Fudail udah terjawab ya, ini nggak cuman apa, tapi kenapanya nih dijelasin. Ini Muhammad Fudail anak kampus nih kayaknya, buat tugas kampus kayaknya nih. Nah, ini sekarang ada pertanyaan yang menarik juga nih. Karena ini 10 menit terakhir, jadi ini bakal jadi last question ya, kira kita sampai jam 5 ke Wilbert dari Felicia Febrianti. Di sini ada, salam. Boleh tolong dijelaskan secara brief perbedaan crypto wallet seperti Stellar dan e-money wallet yang kita gunakan pada umumnya? Apa kelebihannya? Terima kasih sebelumnya. Waduh, ini cara jelasinnya gimana ya? Jadi mungkin dua teknologi yang berbeda. Kalau di Web2 itu kan kita semuanya duitnya itu taruh di bank. Nah, kalau di crypto itu kita semuanya jadi bank kita sendiri nih. Nah, itulah blockchain. Nah, nanti untuk masuk ke dalam teknologi blockchain untuk taruh di dalam chain tersebut, kita harus menggunakan wallet atau gateway-nya. Itulah contohnya wallet kayak Stellar, kayak MetaMask, dan lain-lain. Nah, jadi mungkin kategori Stellar itu ataupun wallet crypto itu secara general itu relate-nya ke bank. Akses kepada duit, satunya duit di dalam bank, satunya duit di dalam on-chain. Nah, beda dengan e-money itu agak beda sih. Ya, tapi intinya kita buka jalan kepada orang-orang untuk taruh duit kepada blockchain supaya mereka dapat akses kepada their own bank. Nah, jadi agak beda dengan e-money. Tapi Pak Will kalau mau nambah boleh. Nggak apa-apa, udah ngerti, kayak Felician masih ini nggak apa-apa. Ini thank you Wilbert. Tapi kalau dari Pak Will mungkin kalau mau namain di question terakhir nih Pak, di 4 menit terakhir ya Pak, biar kita bisa pack banget nih Pak. Boleh nggak Pak izin Pak? Gimana? Pertanyaannya apa? Sama? Nah, nggak beda Pak. Ini ada Gimana? Biar seru nih Pak. Dari Mandre_69. Mungkin ini saya bertanya rada keluar konteks. But I'm curious kenapa regulasi di Indonesia mempersulit dalam deposit dan withdrawal profit dari kripto, khususnya dana besar. It's just a big disadvantage for Indonesia karena kripto sendiri diciptakan awalnya untuk mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan. Dan apalagi di mana isu terutama adalah backlash-nya dari segi perpajakan Indonesia, di mana pajak progresif yang besar serta kadang discriminate. Bukannya bakal membuat orang-orang kaya di Indonesia kabur ke luar negeri menaruh uangnya. Contoh Dubai, Singapura, dan Australia. Gitu. Jadi lumayan menjawab dari Mandre ini. Mungkin Pak Will bisa ngasih sebuah solusi nih buat Mandre ini. Thank you, Mandre. Kayaknya Will nih, kalau dilihat dari pertanyaannya gitu. Jadi saya sepakat ya, maksudnya memang peraturan di Indonesia mungkin sedikit ketat atau cukup ketat. Ya ini positif dan negatif sebetulnya. Positifnya apa? Artinya industri kripto ini diakui dan legalitasnya jadi jelas gitu. Orang beli kripto nggak bisa dituduh kalian
melakukan hal kriminal atau hal yang ilegal gitu. Sekarang kalau beli kripto di Indonesia sudah sesuai dengan aturan yang ada di dalam Bapepti, dipajakin. Betul sekali, dipajakin kalau beli kripto di Indonesia. Tapi apakah itu baik atau buruk? Ini dua sisi mata uang. Buruknya ya karena kita harus bayar lebih, harus bayar pajak. Tentu saja ya bayar pajak, kita jadi kekayaan kita berkurang, tapi uang itu masuk negara. Ya bayar pajak juga positif atau negatif, gitu kan? Eh, Kemudian positifnya tapi apa gitu? Ya positifnya uang ini bukan lagi uang ilegal. Kalau kita nggak bayar pajak, artinya pendapatan itu tidak diakui oleh negara. Dengan pemerintah atau Departemen Pajak ini mengeluarkan PMK 48, di mana perdagangan aset kripto ini dikenai PPh dan PPN final, ini menjadikan aset kripto ini legal secara hukum. Kemudian semua transaksi kripto kita, semua keuntungan yang kita dapatkan dari jual beli kripto di dalam negeri, jika sudah membayar pajak final, artinya sudah memenuhi kewajiban perpajakan di Indonesia dan bisa dibilang uangnya sudah bersih. Jadi bisa kita transaksikan di Indonesia dengan aman. Artinya hasil keuangan dari jual beli kripto itu sendiri bisa masuk ke dalam SPT. Ya, itu positifnya. Jadi ini sesuatu ya memang sesuatu yang tidak bisa kita cegah, karena kalau kita hidup di dalam negara ya kita harus patuhi aturan yang di dalam negara tersebut. Apalagi yang jadi masalah adalah kita masih bersentuhan dengan fiat money, rupiah. Ketika kita menyentuh fiat money, artinya kita harus comply dengan negara yang menerbitkan uang tersebut gitu. Dan di Indonesia sendiri kan ada aturan untuk capital control atau currency control, di mana untuk menjaga nilai mata uang. Nah, jadi traffic transaksi US dollar, rupiah dan sebaliknya itu dibatasi oleh pemerintah Indonesia. Jadi mudah-mudahan berguna jawaban dari saya. Jadi memang sesuatu yang kita tidak sukai membayar pajak, tapi itu aturan yang harus kita ikuti mau tidak mau, sayangnya. Oke, seru banget sesi kali ini. Sebenarnya ini karena masih ada 4 menit lagi sebenarnya. Jadi ada pertanyaan terakhir jadinya ini buat Wilbert. Karena biar kan tadi belum sempat jawab nih. Jadi pertanyaan terakhir buat Wilbert. Ini sebenarnya pertanyaannya untuk Pak Will, tapi kita modify aja untuk Mas Will nih sekarang ya. Untuk kita builders dan komunitas, gimana sih bisa supaya terlibat dengan development blockchain di public or private sector? Tergantung dari Mas Wilbert aja menjawab seperti apa. Silakan. Oke. Dari Yahya, maaf. Thank you, Rasya, pertanyaannya. Jadi sebenarnya kita beruntung ya di Indonesia itu, kalau mungkin talk about public sector itu, di Indonesia itu sangat open dengan project development crypto. Jadi kalau nanti udah terjun lebih dalam di komunitas crypto, itu banyak project antara teman-teman itu yang dapat project dengan pemerintah. Jadi di Indonesia itu walaupun mungkin dari sisi kita bukan negara seperti dunia Western, tapi dari sisi openness towards crypto itu kita salah satu yang terbaik di Asia. Nah, jadi selama pengalaman kita sendiri itu memang negara itu se-open itu, negara kita se-open itu. Jadi kalau mau coba langsung jump into the community, harusnya bisa gampang lah berkolaborasi dengan negara. Terkait dengan private sector juga sebenarnya di Indonesia kan mungkin yang benar-benar masuk develop di crypto itu nggak banyak. Jadi dari kita sendiri semuanya itu bukan saling menjatuhkan, melainkan saling kolaborasi. Jadi antara project satu dengan lain walaupun mirip-mirip, tapi selalu semuanya berkolaborasi karena misalnya ada 5 project features nih di dalam timeline, itu semua rata-rata kolaborasi dengan SDK, API, dengan project yang lain. Jadi di crypto beda dengan Web 2-nya mungkin dari sisi itunya.
Di web tuh mungkin kita semuanya mau akuisisi, mau punya sendiri, tapi di crypto itu everyone is just hopeful lah. Karena mungkin size of the pie-nya masih kecil, ngapain kita bertengkar hanya untuk pie yang kecil ini? Mending kita kolaborasi untuk kembangin pie ini. Jadi dari Mas Yahya ya tadi ya, Mas Yahya, kalau builders itu masuk community doang, misalnya seperti Blockdev, itu very open towards channels dan mungkin kerja bareng lah. Mungkin dari saya seperti itu. Jawaban yang keren banget. Ngapain bertengkar, mending kita collab ya, Bro Wilbert ya. Betul. Setuju. Apalagi blockchain semuanya masih blockchain yang bisnis yang baru banget, teknologi yang baru banget dan masih berkembang. Kayak sudah cukup nih sesi Q&A dan sesi kita hari ini. Sebelumnya mengucapin terima kasih banyak dulu ke Pak Will dan Wilbert udah mau nyempetin hari ini untuk ngobrol-ngobrol di Folkfest. Terima kasih banyak. Kita juga mau ngasih tahu ke teman-teman sekalian di sini, kita menyediakan digital certificate nih, bisa ngelihat di chat dan akan dibantu oleh Amira Alia nih dari Utopia Club kalau misalnya kalian ingin coba ngeklaim digital certificate kalian. Sekali lagi terima kasih Bro Wilbert, Pak Will, semoga sehat-sehat terus, sukses-sukses terus, dan mungkin ada sedikit kata-kata closing kalau misalnya boleh dari Pak Will dulu. Thank you CoinFox dan Utopia Club sudah undang saya hari ini untuk berbagi, moga-moga bermanfaat. Kemudian kalau teman-teman belum follow Instagram saya, silakan follow di CTO William. Instagram CTO William. Kemudian juga bagi teman-teman yang tertarik di dalam pengembangan blockchain, bisa masuk ke komunitas kita bernama blockdev.id. Bisa ditemukan di Telegram, search saja blockdev.id di sana. Di sana kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak tentang bagaimana kita develop blockchain, apa tantangannya, dan juga banyak sharing-sharing tentang blockchain di sana. Thank you. Ya, teman-teman langsung. Dari Wilbert gimana? Thank you juga dari CoinFox dan Utopia udah undang, dan juga Rick juga udah moderate-nya bagus banget. Salam dari saya, mungkin pesan singkatnya untuk yang mau terjun ke blockchain itu kita semua itu friendly banget. Jadi kalau memang tertarik dan interested itu tinggal ngobrol-ngobrol dengan kita akan saling bantu, saling support, saling gandeng supaya industrinya grow. Dan kalau mungkin misalnya takut dan lain-lain, itu industrinya masih berkembang, jadi mungkin trial and error. Semuanya itu bareng lah, belajar bareng, collab bareng dan lain-lain. Jadi let's grow the industry lah in crypto di Indonesia. Let's grow the industry for Indonesia. Oke. Keren Bro Wilbert. Pak Will, Bro Wilbert sekali lagi terima kasih. Buat teman-teman yang hadir di sini juga terima kasih.